I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya, Sarada memutuskan untuk melawan Sakura dengan langsung menggunakan Mangekyo Sharingannya. Karena Sakura telah mengaktifkan yang merupakan tanah khusus yang berhasil didapatkan oleh Sakura dengan cara mengumpulkan cakranya selama 3 tahun. Hingga dia mampu mengaktifkan teknik ini. Ketika dia aktifkan teknik ini memberikan penggunanya sejumlah besar cakranya. Meskipun teknik ini sangat menguntungkan, ini membutuhkan kontrol cakra yang sangat luar biasa dan hebatnya, sehingga teknik ini cukup sulit untuk didapatkan. Yang jelas Sakura bisa bertarung dengan lebih maksimal dalam pertarungannya. Dengan adanya teknik ini, walaupun begitu, ini adalah tantangan tersendiri untuk Sarada. Sakura pun memulai serangan pertamanya, yaitu menghancurkan tanah di bawahnya, dan tanah yang langsung retak pun berterbangan. Sakura memicu mengarah Sarada. Sarada pun berusaha menghindarinya, namun tiba-tiba ternyata tidak hanya satu yang dilempar oleh Sakura, tetapi semua bongkahan tanah itu dilemparnya menuju ke Sarada. Sarada pun menggunakan kotonya jutsu dan mengeluarkan beberapa bola api untuk menghantam serangan ibunya atau mamanya, yaitu Sakura. Dan terjadi ledakan di mana-mana. Di saat momen seperti ini, Hidari pun berniat untuk membantu Sarada. Tetapi ketika dia akan maju, Sarada berteriak, "Jangan, aku bisa mengatasinya, Hidari." Di sini Hidari pun mengurungkan niatnya untuk membantunya dan hanya bisa menonton saja dengan ledakan yang ada di mana-mana, membuat Sarada tidak bisa mengetahui posisi musuhnya atau posisi mamanya. Walaupun begitu, Sarada mempunyai yaitu mata Mangekyo Sharingannya, dan tiba-tiba saja tanah di bawah Sarada hancur dan muncullah Sakura. Dari bawah tanah Sarada pun meloncat, namun kakinya tertangkap oleh Sakura. Dari bawah tanah Sarada pun meloncat, namun kakinya tiba-tiba masih tertangkap oleh Sakura dan dilemparkan Sarada ke bawah tanah. Sarada pun melancarkan semburan api ke bawah tanah dan berhasil menghindari terbenturnya oleh tanah yang keras. Tapi Sakura sudah ada di depan Sarada dan meninjunya. Dan terjadilah ledakan yang sangat keras. Sarada terkena tinju Sakura, tapi Sarada baik-baik saja karena dia mengaktifkan jutsunya, yaitu Raikeki no Yori, salah satu jutsu petir yang sangat berguna dalam pertarungan. Saat mengaktifkan jutsu ini, Sarada akan menyelimuti tubuhnya dengan petir. Dengan cara itu dia bisa menyerang segera sekaligus bertahan dari serangan musuh. Sarada mempelajari teknik ini setelah dia meniru melalui saringan jutsunya, yaitu menjadi lebih unggul dalam pertarungan, dan dia pun mampu bergerak dengan kecepatan tinggi sembari memprediksi pergerakan musuhnya dengan saringannya tersebut. Sakura tidak terlalu besar dan Sarada pun terlempar tidak begitu jauh, bahkan tidak terjatuh. Sarada pun tidak ingin bertarung lebih lama lagi. Akhirnya dia menggunakan Susanoo-nya untuk melawan Sakura, karena dengan memakai Susanoo, dia yang sekarang takkan mudah untuk dihancurkan oleh serangan Sakura. Sarada pun tidak main-main, dia mengeluarkan 2 lekat tanah dan bersiap melawan Sakura. Sakura pun mengeluarkan cakra yang sangat begitu besar, bahkan dia menggunakan elemen tanah. Ternyata di sini Sakura bisa menggunakannya. Dia menciptakan tangan yang besar terbuat dari tanah dan berniat untuk memicu Susanoo. Sarada dan Sakura pun maju dengan tangan yang besar yang dia buat memakai elemen tanahnya. Sarada pun mau tidak mau harus melawannya, karena jika dia tidak, benar-benarnya terlambat sudah serangannya. Ketika mereka semua maju dan sudah ada di depannya, namun masing-masing tiba-tiba ada ular yang begitu besar. Ternyata itu adalah Orochimaru yang sedang menggunakan teknik Shirohime no Chikara untuk melilit Susanoo, Sarada dan Sakura. Tapi tidak hanya itu saja, Kashin Koji pun menggunakan tekniknya, yaitu Dotonyo Minu, dan akhirnya lumpur hidup dari Jutsu Kashin Keji dan lilitan ularnya yang mampu mengakhiri pertarungan Sarada dan Sakura.
Sarada pun sangat kaget dan mengatakan, apa yang kalian lakukan, Kashin Koji? Di sini Kashin Koji pun menjawabnya, sudah cukup Sarada, hentikan pertarungan ini. Sarada pun mengatakan, tapi jika begitu mamaku tidak akan sadar. Kita harus mengalahkannya. Di sini Boruto pun maju mendekati Sarada dan mengaktifkan dan mengatakannya, tenang Sarada, Orochimaru akan menyadarkan mamamu seperti semula karena Mitsuki pun juga sama mengalaminya. Namun dia pun sudah mulai sadar. Sekali lagi akhirnya Sarada menonaktifkan Susanoo-nya. Di sisi lain Orochimaru masih melilit Sakura, bahkan lumpur dari Kashin Koji pun masih aktif. Dan akhirnya Orochimaru memulai ritual fungsi tensi kepada Sakura Sarada yang hampir mirip dengan Mitsuki. Di sini mengatakan kepada Boruto, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mamaku dan Mitsuki bisa terpengaruh oleh Jura? Di sini Boruto pun mengatakan, aku tidak tahu, tapi ini mungkin rencana mereka agar bisa menghambat kita. Sarada pun penasaran, menghambat? Maksudmu menghambat dari apa? Menghambat kita untuk terlambat datang ke Konoha karena mereka akan menyerang Konoha. Sekali lagi kata Boruto, Sarada pun sangat terkejut karena belum lama ini Konoha telah diserang oleh Kodo dan ini akan terjadi serangan susulan dari para Ego Jubi. Kemudian kita ke tempat Gaara berada yang sangat tidak disangka Sukaku telah muncul dan berbicara, tetapi di dalam tubuhnya saja Gaara Sukaku pun mengatakan, baiklah, kalau situasinya seperti ini aku akan meminjamkan kekuatanku kepadamu Gaara. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Gaara pun mengatakan, baiklah, aku akan menggunakan kekuatanmu untuk melawan mereka. Di sini Gaara pun mengeluarkan aura cakra yang sangat begitu besar, mirip dengan mode Boryon yang dilakukan Kyuubi kepada Uzumaki Naruto. Di sini terjadilah badai pasir di tempat itu. Jura dan ego Naruto pun sangat tidak percaya kenapa dia bisa mengeluarkan dan mengeluarkan cakra yang sangat begitu besar. Itu harusnya dia sudah tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai cakra sekalipun. Dan di sini Kang Kuro pun mengatakan, apa ini? Mungkin Gaara telah bergabung dengan Sukaku. Karena di sini tidak mungkin dia bisa mengeluarkan cakra yang sangat begitu besar. Ini karena dia telah bertarung habis-habisan. Sebelumnya Jura pun tidak membiarkan ini terjadi. Dia mencoba menyerang Gaara dan mengeluarkan batang besi yang seperti biasa banyak, namun serangannya itu tidak bisa menembus perisai pasir. Gaara pun menciptakan Saiko Setai Bokyo Sukaku no Tete, merupakan jutsu pertahanan yang sangat kuat yang dimiliki Gaara saat ini. Yang menggunakan jutsu ini dia akan mengumpulkan mineral dengan kepadatan tinggi menggunakan cakranya. Setelah mencampurkan mineral tersebut, Gaara akan menciptakan tameng yang terbentuk seperti miniatur. Sukaku tameng tersebut terbukti mampu menahan serangan yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dihancurkan oleh musuh. Kemudian Gaara pun membuat tombak pasir yang terbuat Sukaku yang sangat amat besar dan mengatakan, bersiaplah, kalian ini akan menjadi kekalahan kalian, kata Gaara.